warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji dan puja untuk Allah Azza wa Jalla yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, nikmat Allah banyak. Dan seharusnya nikmat yang Allah berikan mengantarkan kita kepada ketaatan. Di antara nikmat yang hampir dirasakan oleh semua orang atau bahkan semua orang merasakan nikmat tersebut adalah nikmat internet. Nikmat media sosial. Di mana media yang ada ini menguatkan hubungan kita dengan orang lain. Media ini dapat menjadikan kerabat lebih dekat lagi dengan kerabatnya. Media ini dapat mempermudah silaturahim. Media ini benar-benar memberikan kemudahan bagi kita untuk memindahkan file-file, ya, berbagi informasi, baik yang berkaitan dengan visual atau cuma audio aja. Subhanallah, bahkan ini menjadi media untuk saling mengenal, untuk saling menyayangi, untuk saling berbagi pengalaman, ya. Kita kalau nonton mungkin berbagai macam video yang ada di YouTube, kita lihat, ya Allah, terus terang Anda merasakan banyak sekali manfaatnya berkaitan dengan ilmu. Kita bisa menikmati kajian-kajian para ulama dan kita ada di tempat kita. Kita bisa berkomunikasi dengan ustadz-ustadz yang ada di daerah yang lain bersama keluarga kita. Kita bisa berbagi juga, mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan masalah dapur, berkaitan dengan mendidik anak, berkaitan dengan olahraga, berkaitan dengan bangun rumah. Apa aja kita dapetin. Berkaitan dengan perempuan mungkin berkaitan dengan berias, mempercantik diri, berkaitan dengan tata ruang yang indah. Benar-benar sebuah kemudahan yang Allah berikan. Dulu orang-orang kaya, yang paling kaya seperti Qarun, tidak dapat merasakan kemudahan yang dirasakan orang miskin di masa kita sekarang. Mereka gak bisa naik pesawat. Mereka gak bisa video call. Mereka tidak bisa merasakan AC. Wallah jemaah. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 34. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, tafadhali. Ada yang mau baca di sana?
Tapi kalau gitu Anda baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Yang artinya dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Itu manusia. Sangat zalim. Dan sangat mengingkari kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Kita ini sekarang mendapatkan nikmat yang begitu banyaknya. Kita nggak bakalan bisa menghitung. Hari ini kita bicara tentang media sosial. Tentang kemudahan yang ada di dalamnya. Orang dulu kalau mau belanja harus berangkat ke pasar. Harus keluar rumah. Dia harus mengeluarkan uang. Energi. Waktu. Sekarang tinggal duduk di rumah. Mau belanja apa? Mau makanan? Mau pakaian? Mau kebutuhan untuk bangunan? Apa aja. Mana handphone? Orang tinggal pegang handphone. Nah, dia mau belanja, dia tinggal scrolling itu satu harga. Oh, kemahalan ini. Oh, ini kayaknya 2 hari baru sampai. Yang ini 1 hari. Oh, yang ini free ongkir. Yang ini, Allahu Akbar. Tapi kita nggak bersyukur sama Allah SWT. Ahibati fillah. Engkau punya saudara yang berada di luar negeri. Mungkin mereka sedang berangkat haji. Nih sekarang nih musim haji. Wallah mereka ada di padang pasir Mekah. Mereka ada di bebatuan kota Mekah. Ini orang tua bisa telepon anaknya. Video call. Dia dapat melihat anaknya. Ngobrol dengan biaya yang murah sekali. Dulu orang mau telepon, Allahu Akbar ya. Allah berikan kemudahan jemaah. Dulu orang berangkat haji nggak bisa ngurusin bisnisnya. Dia benar-benar nol. Dia serahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia nggak tahu bagaimana usaha dia. Bagaimana kantor dia, bagaimana pekerjaannya, udah dia serahkan sama Allah. Sekarang, CCTV. Dia dapat melihat orang-orang yang sedang bekerja. Dia lihat, oh fulan lagi tidur, fulan lagi ngapain ini dan itu. Laporan keuangan tiap hari. Dia bisa cek, klik, berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Ahibati fillah. Ini harus kita syukuri. Tapi kenapa banyak rumah tangga yang berantakan? Gara-gara kemudahan yang Allah berikan. Salahnya di mana? Di mana salah? Bukankah seharusnya sarana yang ada ini membuat keluarga semakin mawaddah, semakin rahmah, menghadirkan sakinah dalam rumah, anak-anak menjadi anak-anak yang saleh, berbakti, berilmu, ekonomi semakin mapan. Masalahnya, kok bicara salahnya di mana? Salahnya di orangnya.
banyak yang tidak bersyukur. Banyak yang tidak bersyukur. Di setiap masa ya, ada manusia-manusia yang jadi masalah bukan ada, tapi banyak yang tidak bersyukur. Nikmat yang diberikan digunakan untuk kemaksiatan. Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 28. Apa kata Allah Azza wa Jalla? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah, menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan. Nah, nih dikasih nikmat, ditukar itu nikmat dengan apa? Dengan kekufuran. Padahal seharusnya dia bersyukur sama Allah Azza wa Jalla. Allah yang kasih, Allah yang mudahkan. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih, sangat keras, sangat menyakitkan. Di setiap masa ada tuh, dan banyak. Di surat An-Nahl ayat 67, Allah menyebutkan bagaimana manusia yang Allah kasih rizki kepada mereka dengan ditumbuhkan buah atau pohon anggur yang berbuah lebat. Allah berikan kepada mereka pohon-pohon kurma yang berbuah, menghasilkan sesuatu yang nyaman untuk dimakan. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka peras, dijadikan minuman keras. Salahnya di mana? Allah menumbuhkan bermanfaat. Allah memberikan rezeki yang bermanfaat, berfaedah, maslahat untuk manusia. Loh, salahnya di mana? Coba kita baca firman Allah di surat An-Nahl ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana. Inna fi dzalika laayatan liqaumin ya'qilun. Dan dari buah korma dan anggur kami buat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Masya Allah, barakallah fiik. Allah yang kasih rizki. Manusia yang nyalahi aturan, dibikin minuman keras, dibikin minuman yang memabukkan. Salahnya di mana? Di orangnya. Dan ini benar-benar sesuatu yang harus kita renungkan. Ketika Allah ilhamkan kepada manusia membuat dinamit. Untuk apa mereka membuat dinamit? Ya, mereka gunakan untuk menggali tambang. Emas, perak, ya, tembaga. Itu pakai dinamit. Tuh, mereka nggak perlu capek-capek. Manfaat apa tidak dinamit itu? Oh, manfaat ternyata. Besar manfaatnya buat manusia. Mereka gunakan untuk berperang. Mereka gunakan untuk membunuh saudara-saudara mereka. Mereka gunakan untuk melampiaskan kerakusan mereka.
Yang kita lihat sekarang peperangan terjadi antara Rusia sama Ukraina. Apa sih yang dicari? Ya. Itulah bagaimana orang-orang yang kasih nikmat sama Allah kemudian menukar nikmat tersebut dengan kekufuran. Dengan cara menggunakan nikmat tersebut dalam perkara yang buruk dan tidak baik. Kalau tanya lagi, yang salah siapa? Salahnya di mana? Ya tentunya orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Di internet, mereka gunakan sebagai sarana untuk menyebarkan kekejian, perzinaan. Mereka jadikan internet ya, Facebook, apa jalan yang ada untuk menjalin hubungan-hubungan terlarang. Untuk membuka sarana perzinaan. Bahkan mereka menjadikannya sebagai mimbar untuk mengumumkan hal-hal yang merusak keluarga, merusak bangsa dan negara. Di situ. Akhirnya sarana yang ada dijadikan tempat untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Ada sebagian yang menyembah setan dan mengajak orang lain untuk menyembah setan. Menjadikan orang-orang yang hatinya sakit kemudian keluar dari Islam. Akhirnya orang yang masuk ke dunia maya, masuk ke media sosial ini, maka dia berpotensi besar untuk terkena penyakit, fitnah. Untuk jadi orang stres, depresi. Ya, dia tenggelam dalam kumbangan-kumbangan kebodohan. Berpotensi. Subhanallah ya. Di Mesir, di Mesir dulu ya. Di Mesir ini ketua KUA se-Mesir ya. Itu mengatakan, ini berita, kapan berita ini ya? Anda lihat berita ini di Al-Arabiyah. Bismillah, tanggalnya 2002 jemaah. 2002, 20 Maret ya. Disebutkan di sini Rais Sunduq al-Ma'dunin Syar'iyyin, ini kepala yang ngurusin para petugas KUA ya. Seluruh Mesir mengatakan halatut talaq fi Mesir. Fenomena perceraian di Mesir akan berkurang sebanyak 60%. Idza tamma ghalqul internet wa manassat mawaqi' tawassul ijtimai. Akan berkurang 60% apabila internet ditutup. Dan medsos ditutup. Kenapa dia mengatakan itu? Karena sejak adanya internet, sejak tambah lagi medsos, perceraian terus berantakan ini. Yang berantakan apa? Negara berantakan. Yang jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, jadi bupati, jadi kepala desa apa. Mereka terlahir dari rumah tangga, jemaah. Kalau rumah tangganya berantakan, maka bagaimana mereka akan menjadi petugas negara, menjadi abdi negara, mengatur negara? Gimana? Bahkan sebagian menyatakan dia mungkin menonton film porno dan biasa aja. Artinya mengajak orang lain untuk berbuat itu. Dan ditonton oleh manusia.
Dianggap public figure mungkin sama mereka. Rusak rumah tangga. Ini di Mesir. Bagaimana dengan di negeri kita? Anak tadi cari-cari, subhanallah, sebuah jurnal ya. Jurnal ini judulnya Media Sosial Pemicu Perceraian. Studi kasus di Pengadilan Agama Padang. Kelas 1A. Padang ini termasuk mungkin yang secara keislamannya mereka relatif lebih bagus daripada daerah lain. Sumbar ini Masya Allah. Di sana banyak orang-orang yang memang berpegang teguh dengan agamanya. Di sini disebutkan subhanallah. Taib. Di sini disebutkan angka perceraian yang terus meningkat di abstraknya. Dari tahun ke tahun diduga salah satu penyebabnya adalah media sosial. Hal tersebut berdasarkan pemberitaan di sejumlah media, baik media cetak maupun media sosial. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah kenapa perceraian dapat disebabkan oleh pengguna media sosial. Dan bagaimana landasan hakim dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh media sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta dan faktor kenapa perceraian dapat dipicu oleh penggunaan media sosial di Pengadilan Agama Padang. Dan untuk menganalisis landasan hakim dalam memutus perkara perceraian yang dipicu oleh penyalahgunaan media sosial di Pengadilan Agama Padang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode konten analisis teks putusan hakim. Hasil penelitian ini adalah, ini hasil yang akan kita baca, adalah perceraian akibat penggunaan media sosial karena 4 faktor. Yang pertama, media sosial memunculkan perselingkuhan. Ya, kita bahas dulu yang satu nih. Media sosial memunculkan perselingkuhan. Kenapa? Di dalam agama kita ada aturan dalam bergaul sesama jenis. Lawan jenis, sama lawan jenis. Walaupun kita na'udzubillah juga sesama jenis di media sosial itu juga banyak terjadi. Memunculkan perselingkuhan, munculnya kelompok-kelompok LGBT. Kalau bicara perselingkuhan sekarang, lelaki dengan mudah berkomunikasi dengan wanita. Dimanapun mereka berada. Sangat mudah untuk bertukar foto. Bahkan bisa video call. Mereka lakukan itu. Istri juga seperti itu. Dapat dengan mudah dia, suaminya bekerja, dia di rumah nggak ngapa-ngapain, dia gunakan. Kalau dulu orang berselingkuh itu ya harus berjumpa dahulu ya. Ketemu di warung kayak, perselingkuhan yang terjadi di tempat kerja, ada interaksi. Sehingga berpotensi menimbulkan kecondongan, kecenderungan yang akhirnya membuat mereka saling ngobrol dan terakhir mereka berzina. Sekarang itu tetap terjadi sebenarnya. Tapi dengan adanya medsos, engkau nggak perlu keluar rumah untuk berselingkuh, untuk berzina, untuk mencari lelaki atau mencari wanita. Engkau cukup di rumahmu. Suamimu pergi, istrimu pergi, bahkan ada suami di depan. Dia bisa chatting dengan siapa yang diinginkan. Suami juga bisa melakukan chat dengan perempuan lain. Berhadap-hadapan. Suami, istri. Salahnya di mana? Itu nikmat dari Allah. Allah kasih nikmat. Tapi mereka tukar dengan kufur kepada nikmat Allah. Baik. Ini yang pertama. Baik. Hasil yang kedua. Media sosial membuat salah satu pihak melalaikan kewajibannya sebagai suami atau istri. Ingat, media sosial membuat salah satu pihak melalaikan kewajibannya sebagai suami atau istri. Nah, kita bahas nih. Kenapa? Ini dapat membuatmu berjam-jam tidak pindah.
Dulu kita nonton televisi. Ketika acaranya nggak bagus, kita matikan. Nggak ada pilihan. Kemudian muncul channel-channel baru ya. Dulu TVRI umpamanya. Muncul channel-channel. Akhirnya kita masih bisa berpindah. Tapi kadang-kala kita pindah semuanya nggak ada yang menarik. Ya udahlah kita matikan. Tapi sekarang engkau dapat mencari yang menarik buat engkau. Ada jutaan konten. Bahkan mungkin miliaran konten. Jumlah penduduk bumi ini berapa? 8M. Anggap kalau 1 miliar di antara mereka aktif. 1 miliar. Bikin konten. Ada 1 miliar konten. Bagaimana kalau tiap orang 2 konten? 5 konten. Maka dengan adanya media sosial ini, orang itu akhirnya berinteraksi dengan dunia lain. Dia lupa ngajarin anak emaknya. Si bapaknya lupa dengan kewajiban dia untuk memberikan nafkah kepada istri, untuk mendidik anaknya, sibuk main game. Dan game dulu orang main game, ya udah di rumah main game. Main game dia. Selesai habis game over. Sekarang dia bisa main game dan bersosial media. Pemain satu ada di Australia, yang satu ada di Amerika, yang satu ada di Afrika. Engkau duduk di tempat sehingga orang itu benar-benar menikmati. Lupa dengan kewajiban. Dulu Ana tertawa. Entah mungkin 10 tahun yang lalu. Ketika masih BlackBerry ya. Ana naik mobil, dijemput sama kawan. Ana duduk di depan. Ada supir, suami istri di belakang. Yang jemput Ana. Suami istri ini pada pegang handphone semua. Ketawa-ketawa sendiri-sendiri. Ana baru pulang dari Medina, nggak tahu dengan kondisi yang lihat. Oh kayak gini ya. Artinya mereka berdampingan. Tapi satu ada di Australia, satu ada di Nigeria mungkin. Berdampingan. Yang menyebabkan tadi suami istri tidak melaksanakan kewajibannya gitu. Oleh karena itu sebagian istri ketika melihat suaminya sibuk dengan handphonenya, sibuk ketawa-ketawa sendiri, sibuk di pojokan, akhirnya dia merasa tidak mendapatkan apa yang dia inginkan dari sosok seorang suami, pemimpin di rumah, dia juga bermedsos ria. Akhirnya suaminya mau makan, dia mau makan. Oh tunggu ya, belum siap. Kenapa? Kadang kalau suami mau berangkat kerja, seharusnya siap ini semua, gak siap. Suami datang, istri sedang sibuk di grup-grup dia berkomunikasi. Yang seharusnya ini digunakan untuk melayani suami lebih baik. Tapi ternyata itu membuat dia semakin jauh dari pelayanan yang standar kepada suami. Ini yang kedua. Baik. Yang ketiga. Media sosial menimbulkan masalah keuangan. Media sosial menimbulkan masalah keuangan. Kok bisa? Ya. Kalau orang barat mengatakan time is money, ya, waktu adalah duit. Ya udah. Kalau pakai bahasa mereka, engkau menghabiskan waktumu yang tidak menghasilkan uang, berarti masalah. Engkau habiskan waktu dengan media sosial itu. Yang jelas seharusnya engkau bekerja menjadi orang yang produktif, engkau nggak lagi produktif. Apalagi sekarang ya orang ketika harus beli apa, kalau ketika mereka main game itu harus ada yang dibeli. Voucher ya, mereka beli voucher. Atau sekarang di media sosial tuh yang live ada juga yang ngasih hadiah-hadiah di sana. Yang ngasih ini, itu ternyata duit semua. Anda baru tahu ya, yang nggak tahu di beberapa media sosial itu nanti kalau ngasih motor, ngasih mobil, ngasih apa, ternyata bisa diduitkan itu. Dan sebagian orang duitnya habis untuk bermedia sosial. Dia punya anak, harus bayar sekolah. Selain tadi waktu dia habis, duit dia habis. Engkau harus bekerja.
Ada orang yang memanfaatkan media sosial untuk menghasilkan uang, tapi dengan cara syar'i. Tapi ada yang memanfaatkan media sosial untuk cari uang dengan menebarkan dosa dan kemaksiatan. Menjual dirinya, menjual kecantikannya, menampakkan, merusak rumah tangga. Merusak bangsa dan generasi masa depan. Itu terjadi. Jadi benar-benar disebutkan di sini kenapa menjadi faktor perceraian. Karena tadi seorang suami yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, kadang-kala nggak jadi ngasih nafkah karena habis duitnya. Seorang istri yang dikasih nafkah sama suaminya seharusnya dimanfaatkan itu untuk kebutuhan rumah tangga, mungkin dimanfaatkan untuk yang lainnya. Habis untuk internet, habis untuk pulsa, voucher tadi. Belanja. Iya. Orang dulu subhanallah jemaah, ingin sesuatu tutup. Nggak ada barangnya. Sekarang ada barang. Mau bicara makanan. Bicara makanan. Seharusnya tadi istri yang masak di rumah sehingga bisa menjaga uang suami, ya. Memperkecil pengeluaran. Tapi karena istri suka belanja di luar, beli ini dan itu, tuh masalah keuangan. Allah mengatakan kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minum. Jangan berlebih-lebihan. Sekarang orang dengan handphone belanja 1, 2, 3. Oh murah, tidak mahal. Anda ingat sama kawan yang dia sakit hati sama istrinya. Suatu hari ini salah seorang staf di kampus kita dulu. Dia cerita, Ana Syafiq, Ana ke rumah, lihat di masuk rumah itu, ya Allah, tumpukan kerdusnya sepatu sama sandal. Banyak banget, ada 50 mungkin. Ana tanya sama istri Ana, ada apa beli banyak-banyak? Kata istrinya, lagi diskon. Allahu Akbar. Itu dulu dia harus berangkat, dia harus bawa, ya. 50 kira-kira dia beli. Karena diskon, karena murah. Sekarang kau bisa ngelihat promo ini, oh beli. Engkau sudah punya baju banyak. Dulu orang beli baju, anak ingat ya Allah ya. Waktu SMP, waktu SMA dulu ya, di pondok itu, anak beli baju baru itu hanya lebaran. Bas. Lebaran beli baju atau ada yang ngasih. Sekarang enggak. Orang bisa tiap hari beli baju baru. Murah-murah harganya. Ini menimbulkan masalah keuangan. Nanti cerai akhirnya. Kemudian masalah keempat. Nih disebutkan masalah keempat. Salah satu pihak tidak mampu mengontrol diri dalam menggunakan. Keempat ya. Iya. Salah satu pihak tidak mampu mengontrol diri dalam menggunakan media sosial. Berarti kembali kepada personal. Jadi kalau bicara salahnya di mana? Salahnya di dirimu. Nggak mampu mengontrol. Engkau sebagai seorang suami punya kewajiban bekerja mencari nafkah. Engkau pulang ke rumah, engkau punya kewajiban mendidik istrimu, mendidik anak-anakmu, mengayomi mereka. Tapi karena nggak bisa ngontrol penggunaan media, akhirnya tadi sampai rumah pun sibuk dengan handphonenya. Terus sampai ada cerita seorang suami yang istrinya mengeluhkan suaminya ini sampai main game di dalam kamar mandi. Berjam-jam di kamar mandi. Subhanallah. Ada yang seperti itu. Pulang kerja. Assalamualaikum langsung di pojokan. Sibuk. Kau harus ngontrol dirimu. Kau
Kontrol. Makanya kalau tadi di Mesir saja, itu ketua KUA se-Mesir yang mengatakan kalau ditutup 60% berkurang perceraian. Internet sama media sosial. Sebenarnya nggak ada salah di internet, nggak ada salah di media sosial. Tapi kan ada orang yang tidak mampu mengontrol. Kita yang harus mengontrol mereka. Anak kita, kalau dikasih handphone, dia bisa pegang itu handphone sampai habis baterainya. Karena kita bisa seperti itu. Tapi kita mengatakan, nak ya, nih pegang, sini sebelahnya Abah. 15 menit. Siap, dia nonton, mungkin apa yang manfaat 15 menit. 15 menit. Nggak bisa dia dibiarin. Nggak bisa dia tanpa pendamping. Karena dia masih anak-anak, akalnya kurang. Tapi yang jadi masalah, ada orang sudah sempurna akalnya, berkurang akalnya gara-gara medsos. Otaknya yang awalnya 100% jadi tinggal 50%. Medsos. WA apa, dia lihat grup. Dan ada sebagian orang yang tidak berani mematikan handphonenya. Tidak berani mematikan. Oh, takut keluarga telepon ini itu. Dulu nggak ada telepon. Nggak ada kita kekhawatiran ke sana. Waktunya engkau matikan. Kelas. Jadi ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol penggunaan media sosial ini menjadi penyebab perceraian. Berapa banyak istri yang ngomong, gimana Ustaz, suami anak seperti ini. Sedangkan istri yang di rumah saja, ketika suaminya datang, harapannya dia bisa duduk sama suami, ngobrol sama suami, cerita sama suami, keberadaan suami sangat diharapkan oleh anak-anaknya. Wallah 10 tahun yang lalu, lebih lah. Ada seorang istri yang mengatakan, wallahi suami ana Ustaz kalau di rumah itu hadir ghaib. Hadir ghaib. Loh kok bisa? Iya hadir. Fisiknya ada. Tapi dia ghaib. Gak ada bersama kita. Dia hidup di dunia yang lain. Dia ketawa-ketawa sendiri. Kalau anaknya datang diusir sama dia. Dia sedang berada di alam yang berbeda. Dan disebutkan di sini. Keempat faktor ini kemudian menimbulkan perselisihan. Dan pertengkaran antara suami istri secara terus-menerus. Kalau dua-duanya sama-sama hidup di dunia yang berbeda, ya udah. Mereka nggak akan bertengkar. Sudah. Selesai main, ya kita makan apa? Nggak ada yang dimakan. Loh gimana nggak ada yang dimakan? Engkau sibuk dengan handphone. Engkau juga sibuk dengan handphone. Itu sama. Jadi yang pertama apa? Media sosial menyebabkan perselingkuhan. Ya, rasa kita nggak perlu bukti banyak ya. Karena bukti ada di depan mata. Dan kita pun mungkin salah satu yang terjebak di sana. Maka ahibati fillah, ada beberapa hal berkaitan dengan berinteraksi dengan lawan jenis ya. Yang perlu diingatkan, ingatlah kita diperintahkan untuk menundukkan pandangan. Ya di media sosial ada video, ada apa yang menampilkan wanita. Maka ingat Allah mengatakan waqul lil mu'minin yaghuddu min absari. Kemudian bagi para wanita juga ingat Allah memerintahkan kepadanya untuk menundukkan pandangan. Waqul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Oke. Ada perbedaan memang. Perempuan melihat wajah lelaki enggak apa-apa tanpa syahwat, tapi laki-laki nggak boleh melihat kepada wajah perempuan. Dia tundukkan pandangannya. Kemudian kadangkala terjadi di dunia maya ini berduaan dia. Video call, berduaan. Siapa yang ketiganya? Syaitan. Mereka, oh enggak Ustaz, kan dia ada di negeri lain, ada di negeri sini Ustaz. Tapi engkau berduaan. Ada orang lain. Ada yang lain dari engkau berdua. Syaitan bersama kamu.
Kemudian bagi para wanita yang berinteraksi di dunia maya dan ada keperluan untuk berbicara dengan laki-laki, ingat, jangan melemah lembutkan ucapannya. Suaranya yang tegas lah. Biasa aja. Kenapa? Karena Allah mengatakan fala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Kalian jangan melemah lembutkan omongan. Akhirnya orang yang ada penyakit jadi berhasrat gitu kepadamu. Berapa banyak kita lihat anak-anak ya, yang dibohongin sama buaya-buaya darat. Oh, yang salah buaya daratnya. Buaya itu memang seperti itu. Ketika ada orang digigit buaya karena dia mendekat kepada buaya, siapa yang salah? Salahnya di mana? Di buayanya apa di yang mendekat kepada buaya? Oh, buayanya yang salah, Ustaz. Makanya Allah katakan, perempuan-perempuan, engkau jangan melemah lembutkan omonganmu ketika berbicara sama orang asing, sama laki-laki. Kenapa? Engkau nanti diterkam sama buaya. Kebanyakan yang disalahkan siapa? Buayanya yang disalahkan. Memang salah. Kalau dikatakan, oh itu Zat, laki-laki itu dia yang melecehkan perempuan ini. Tunggu dulu, betul. Pelecehan tetap salah ya. Tetap haram. Nggak boleh dosa. Tapi pertanyaannya, bagaimana buaya itu bisa gigit orang ini? Gimana? Apa tergambarkan? Itu buaya gigit orang ini, tapi orang ini nggak mendekat kepada buaya. Nggak bisa. Kalau engkau di rumahmu, engkau menjauhin buaya, selamat. Maka di sini Allah perintahkan kepada para wanita. Fala takhda'na bil qaul, diperintahkan berkaitan dengan omongannya, berkaitan disuruh pakai jilbab. Itu untuk menyelamatkanmu dari buaya. Ada buaya enggak? Ada. Nah, kemudian kalau bicara buaya ini jamaah. Ya, buaya air itu masih halal. Menurut pendapat sebagian ulama. Tapi buaya darat semuanya mengatakan haram. Jadi kalau engkau tanya salahnya di mana, kau mendekat sama buaya. Kemudian interaksi harus benar-benar aman dari fitnah. Memang ada keperluan. Makanya perlu mengatakan ya, ketika orang berinteraksi itu memang ada keperluan. Ahlan wa sahlan, apa kabar ya? Ada yang mau dia tanyakan gimana ini itu. Bukan sekedar basa-basi omong apa kabar ini itu gimana kondisinya. Terus nggak mau ngomong apa engkau? Nggak, aku cuma mau tanya. Rumahmu jadi dijual nggak? Ada hajat, ada keperluan. Jadi kalau keperluannya sekedar tanya apa kabar, maka itu berbahaya. Dapat mengantarkan kepada apa? Kepada berantakannya rumah tangga. Maka ihbati fillah, jangan diremehkan. Coba kita akan baca firman Allah di surat An-Nur ayat 21. Surat An-Nur ayat 21. Syaitan itu, udah pernah kita bahas juga ya. Syaitan itu tidak menyesatkan manusia sekaligus, tapi dia bertahap. Syaitan itu juga punya pengalaman yang panjang. Iblis sejak dapat menggoda Nabi Adam, dia gak mati. Pengalamannya terus bertambah. Bagaimana dia menyesatkan kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud, Nabi Soleh, terus sampai hari ini. Sehingga dia punya pengalaman yang sangat panjang sekali, sangat luas sekali. Tatkala dia hendak menyesatkan manusia, maka dia bertahap tuh. Tentu yang diinginkan iblis, orang ini jadi musyrik langsung. Selesai buat dia. Tapi ada yang nggak bisa. Ada yang harus dengan meninggalkan kewajiban, ada yang nanti dengan melakukan bid'ah, dengan meninggalkan kewajiban, meninggalkan yang sunnah, meninggalkan memperbanyak yang mubah. Ada banyak langkah-langkah itu. Sebenarnya Ustaz nggak apa-apa kan nonton, nggak apa-apa. Tapi lama-kelamaan kok kebanyakan nonton. Umpamanya ada hal yang mubah ditonton, berinteraksi di medsos, ada hal mubah yang kau lihat,
engkau baca, tapi kebanyakan hal yang mubah, ya kau akan kehilangan waktu tadi. Padahal modal hidup adalah waktu manusia. Baik, kita akan baca firman Allah di surat An-Nur ayat 21. Silahkan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan walakinnallah minkum min ahadin abadan walakinnallaha yuzakki man yasha'u walakinnallaha yuzakki man yasha' wallahu sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Barakallahu fiik. Jadi kita harus banyak berdoa. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Karena kalau bukan karena karunia Allah, nggak ada yang bersih. Nggak ada yang selamat dari cobaan dan fitnah. Maka saatnya kita yang ingin rumah tangga kita terjaga, memperbanyak permohonan kepada Allah, kemudian berusaha untuk tidak menggunakan media yang ada kecuali ada kebutuhan. Selesai. Yang terakhir, setan tidak pernah tidur siang. Iman itu naik turun. Sekali iman itu naik, engkau bisa jaga diri. Iman itu turun, engkau terjebak dan terjatuh dalam kumbangan itu lagi. Maka segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan memohon semoga ditetapkan di atas agama. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke teman-teman yang ingin bertanya. Tafadhali. Barakallahu fikum Ustaz. Ini dari Brisbane. Naam, tafadhali. Ya. Ustaz, bagaimana hukumnya jika anak kita mempunyai teman non-muslim? Lalu dia diminta menjadi bestman. Itu mungkin kalau di Indonesia jadi kayak pagar bagus gitu ya, Ustadz ya. Nah, di sini juga ada pernikahan yang mungkin religius atau yang tidak religius. Jadi dinikahkannya hanya secara sipil saja. Bagaimana hukumnya menghadiri pernikahan jika tidak dilakukan di gereja, hanya secara sipil saja? Jazakumullah khairan, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, jamaah berkaitan dengan undangan ya. Undangan dari seorang muslim wajib kita hadiri. Undangan pernikahan. Undangan walimah tuh. Selama di tempat undangan ini tidak ada unsur kemaksiatan. Unsur yang haram. Boleh kita datang. Atau dianjurkan. Tapi kalau ternyata di tempat undangan itu laki perempuan bercampur bau dan mereka buka auratnya, kita nggak boleh hadir. Ini di undangan muslim, bukan bicara di gereja atau di mana. Ini undangan seorang muslim.
Jadi kita hadir di tempat yang tidak ada unsur kemaksiatan di sana. Oh, di tempat itu disuguhkan khamr. Muslim yang nikah, nggak boleh kita hadir. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan. Kalau diundang oleh non-muslim, memang sebenarnya ulama mengatakan ya kalau acaranya nggak ada unsur kemaksiatan, boleh aja kita hadir. Tapi kalau ternyata di situ ada unsur kemaksiatan, ada khamr yang disuguhkan di tempat itu, ada mungkin pertunjukan-pertunjukan, ada hal-hal yang memang dibenci dan dimurkai Allah Azza wa Jalla, engkau jangan hadir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titipan, mohon pencerahannya. Suami saya anak satu-satunya dari ibunya. Ibunya sudah berumur 86 tahun dan dijagain sama keponakan ibu mertua. Dan ada pembantu juga yang khusus menjaga ibu mertua. Yang jaga siapa? Anak keponakannya Ustadz, sama pembantu juga ada. Keponakannya ibu berarti? Berarti sepupunya yang bertanya? Iya, iya Ustadz. Oke. Sepupunya suami berarti? Iya. Karena kondisi ibu mertua ini, suami saya mau jagain ibunya, jadi selalu bolak-balik ke Indonesia dan kadang sampai berbulan-bulan. Kondisinya ibu di Indonesia dan suami kami di Australia, Ustadz. Insya Allah saya ikhlas walau sampai saya dan anak-anak kami tidak diberi nafkah lahir batin. Untuk kondisi sekarang, sebelum Lebaran suami saya keluar dari rumah dan ada kabar beliau pulang ke Indo tanpa memberitahu saya dan keluarga. Dan nomor HP saya pun diblok beliau. Sampai sekarang tidak ada komunikasi. Situasi seperti ini sudah berulang kali terjadi sampai kadang saya dah nggak kuat lagi Ustadz. Pertanyaannya, apakah wanita yang minta cerai berdosa dan tidak bisa mencium bau surga Ustadz? Mohon penjelasan dan pencerahannya. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fikum. Kayaknya masalahnya bukan karena dia merawat ibundanya. Bukan karena dia pulang ke Indonesia. Sepertinya ada masalah lain. Kenapa? Ada apa suami blokir nomor istri? Berarti kan ada sesuatu sebenarnya. Anda nggak tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Kondisi seperti ini yang menyebabkan mereka tidak akur. Dengan bukti suami memblokir nomornya istri. Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. Apabila kalian khawatir percekcokan itu terjadi di antara mereka yang tidak selesai. Orang ribut-ributlah suami istri, tapi sebentar habis itu selesai. Tapi kan ada yang berkelanjutan gitu. Apa yang harus dilakukan? Kirim utusan dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan. Untuk duduk bersama, mengislah, memperbaiki, mendamaikan, atau menceraikan antara mereka. Kayaknya nggak bisa dilanjutin, mau seperti itu. Itu yang perlu dilakukan. Kalau pertanyaannya, bolehkah gugat cerai? Boleh, kalau sebabnya sesuai dengan syariat. Sebab tadi dikatakan tidak memberikan nafkah lahir batin, udah boleh orang menggugat cerai. Yang tidak akan mencium bau surga adalah yang meminta tolak, kata Nabi SAW, tanpa alasan yang syar'i. Faharamun alaiha raihatul jannah. Haram dia mencium bau surga. Karena boleh jadi dia diganggu sama laki-laki ini. Kalau bicara perceraian atau gugat cerai yang tanpa sebab yang syar'i, ada perempuan, dia hidup di dunia medsos, dia suka curhat, atau ada satu laki-laki yang menjadi Robin Hood, mungkin dia menjadi pahlawan, ingin menyelamatkan ini perempuan, itu perempuan akhirnya diceraikan dari suaminya. Tapi kalau alasannya syar'i, diperbolehkan. Karena ada seorang wanita yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, La ana wala Thabit ya Rasulullah. Ini istrinya Thabit bin Qais bin Syammas. Aku gak bisa lagi hidup sama Thabit ya Rasulullah. Gak bisa. Udah gak bisa, gak tahan udah. Ada riwayat menyebutkan karena dia KDRT. Ada riwayat yang mengatakan enggak, karena dia jelek orangnya. Kan ada perempuan dia merasa cantik. Dia cantik banget kok dapat laki-laki kayak gini. Setiap dia melihat lakinya dibandingkan sama laki-laki lain, ya Allah, paling jelek laki dia. Sedangkan dia cantik gitu. Maka akhirnya
Nabi SAW mengatakan, At-turuddina alaihi hadiqah. Engkau kembalikan gak maharnya? Ini gugat cerai. Khulu namanya. Akhirnya dia kembalikan. Selesai sudah. Jadi cuma sebelum menempuh hal itu. Kalau engkau tahu suamimu adalah orang baik sebenarnya. Dia seorang muslim yang taat, yang melaksanakan kewajibannya. Hanya saja memang dia punya masalah dengan ibunya yang harus dia rawat. Ya. Maka di sini engkau tadi disebutkan kan ikhlas. Tapi kayaknya bukan masalah itu, ada masalah lain. Maka tolong ada mediasi, setelah tidak ada titik temu, baru diperbolehkan untuk gugat cerai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Mau tanya soal akikah Ustadz. Kalau bayi yang meninggal belum sempat diakikahin itu tetap harus diakikah atau enggak? Kalau iya, gimana dengan orang tua yang enggak tahu zaman dulunya gitu Ustadz? Sekarang baru nanya ini anaknya meninggal dulu diakikah atau enggak? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, berkaitan dengan hukum akikah, pendapat yang rajih, dia itu sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW mengatakan, Kullu mauludin marhunun biaqiqatihi hatta yu'aqqa anhu. Semua anak itu yang dilahirkan, itu tergadaikan dengan akikahnya sampai dipotong. Dan bicara akikah, anak kepingin semua faham. Karena yang tersebar di masyarakat, akikah itu harus dimasak. Harus bikin acara, harus ngundang orang. Ini yang ada di masyarakat. Sehingga kadang-kala ada orang yang menunda-nunda akikah karena gak punya duit. Loh, kalau sekedar beli domba umur 6 bulan, dapatlah 1 juta, 1.200.000 mamanya. Potong, sembelih seperti hewan kurban, sembelih. Mau dibagikan dagingnya sebagian, mentah, gak apa-apa. Buat dia makan sama keluarganya, silahkan. Jadi kalau bicara dia boleh memanfaatkan akikah, anggap 2/3. Harga domba itu 1.200.000. Sebenarnya yang dia bagikan itu cuma 400.000. Yang 800.000 dia makan sama keluarganya, dia simpen, ada di kulkas dia. Tapi kan bayangan orang, enggak, akikah harus bikin acara, undang orang, nanti potong rambutnya, panggil ustadz apa? Enggak. Akikah itu artinya menyembelih, bukan makan. Menyembelih. Sebagian ulama ketika mereka membahas mana yang lebih utama, ngundang orang apa kirim makanannya. Sebagian mengatakan lebih baik kirim makanannya. Gak perlu datang orang, jadi gak perlu capek-capek, kita yang capek kirim makanan. Apakah harus masak? Kalau masak tentunya mereka langsung makan. Tapi gak harus, sekali lagi, engkau nyembelih, engkau kirimin dagingnya. Ini akikah. Dan usahakan ketika akikah itu sama ketika engkau berkorban. Engkau cari yang bagus. Engkau cari yang Masya Allah, yang bertanduk umpamanya, yang besar. Sebagaimana Nabi SAW ketika menyembelih akikah buat Hasan dan Husain. Jadi bukan sembarangan. Orang kan berpikir, oh ini murah akikah, 1,6 juta dapat 300 tusuk sate, dapat gulai. Nah, akikah itu menyembelih. Kalau ternyata akikah itu makanan, engkau gak perlu nyembelih, beli daging aja di pasar. Lebih banyak dapatnya. Bisa pilih daging yang enak-enak. Tapi karena masyarakat gak paham jemaah. Apalagi iklannya akikah murah sekian sudah bisa akikah. Pilih. Makanya kita punya SRB Farm. Kita berusaha untuk mengedukasi mereka. Enggak. Engkau pilih ini loh kambingnya. Engkau beli tuh. Itu yang harga 2 juta, itu yang harga 5 juta, dan yang harga 8 juta. Engkau sembelih. Dagingnya silakan kau makan. Sebagian kau bagikan silakan. Tapi kalau orang berkata, enggak, anak kepingin sate. Terus terang kadang-kala anak dapat akikah yang dalam nasi kotak ya. Ada sate gulai. Gulainya sudah mengeras karena lemak-lemaknya. Satenya udah keras juga. Sulit mau dimakan. Kalau engkau
Daging yang kau kirimkan, biar yang punya rumah yang masak. Dia sukanya apa? Dia masak. Kembali kepada pertanyaan sekarang bagaimana? Ya, sebagian ulama berpendapat akikah itu ya hari ke-7. Kalau udah lepas dari hari ke-7 nggak bisa sudah akikah. Yauma sabihi kata Nabi SAW. Dan enggak, itu hanya anjuran. Usahakan hari ke-7. Kalau nggak mampu bisa hari ke-14, bisa hari ke-21, atau kapan saja. Yang jelas engkau tergadaikan. Yang namanya gadai tidak akan lunas kecuali engkau tembus. Bagaimana dengan bayi yang keguguran umpamanya? Apabila dia keguguran setelah ditiupkan ruh berapa hari? 120 hari. Maka dia bayi. Dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Makanya di antara makna tergadaikan, jadi dia kalau nggak diakikoin dia nggak akan bisa memberikan syafaat kepada orang tua. Itu ada sebagian pendapat, tapi pendapat itu mungkin nggak terlalu kuat ya. Tapi intinya ini penekanan bahwasanya engkau harus bersyukur kepada Allah. Engkau bisa hamil, itu sudah harusnya bersyukur. Ada orang yang nggak bisa hamil dan engkau bisa melahirkan, dan anak itu akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Gimana nggak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi menurut anak tetap diakikain. Kapan kau mampu? Sekarang kau mampu, bismillah, akikain sekarang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Nah, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dari Kuala Lumpur. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nah, tafadhali, barakallahu. Begini Ustadz, ada titipan pertanyaan. Saya ingin bertanya, saya ingin berhijab, tetapi suami saya tidak menyetujuinya. Sudah berdoa terus dari beberapa tahun lalu, minta diberikan hidayah untuk suami saya, tapi sampai sekarang belum diijabah. Saya berkata kepada suami, dengan saya tidak berhijab, dosa-dosa saya kamu yang tanggung. Dan suami saya pun bilang tidak apa-apa, dosanya nanti kamu saya yang tanggung. Saya sangat mencintai suami saya dan tidak mau ada perceraian. Akhirnya seperti ini Ustadz, saya kalau sedang tidak bersama suami, saya berhijab. Tetapi pada saat bersama suami, saya tidak berhijab. Saya tahu saya berdosa dan saya sudah bertaubat atas dosa-dosa. Tetapi terulang lagi dengan membuka hijab karena permintaan suami. Mohon sarannya Ustadz dan amalan-amalan apa yang saya harus perbuat untuk melebur dosa-dosa saya. Jazakallahu khair. Allahu Akbar. Ya. Ujian ya. Buat seorang istri ketika dia mendapatkan hidayah. Di saat pasangan hidupnya tidak mendapatkan hidayah. Ujian buat istrinya Fir'aun. Ketika dia beriman dan Fir'aun tidak beriman. Kita lihat bagaimana dia disiksa sampai mati. Karena dia gak mau nurut, gak mau taat sama Fir'aun. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana seorang istri yang dilarang berhijab sama suaminya? Haruskah dia taat? Gak boleh. Suamimu tidak pernah menciptakan rambut yang ada di kepalamu. Suamimu tidak pernah memberikan hidung kepadamu. Suamimu tidak pernah memberikan bibir kepadamu. Suamimu tidak memberikan kepadamu kecuali nafkah. Kalau dia ngasih. Semua yang ada pada dirimu itu pemberian Allah. Siapa yang harus ditaati? Suami apa Allah? Ya Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nggak boleh taat sama makhluk kalau urusannya maksiat sama pencipta. Allah menciptakan gitu. Kenapa aku harus taat kepada engkau makhluk? Kau makhluk sama dengan aku. Sedangkan Khaliq, Allah yang menciptakan aku, melarangku, menyuruhku untuk melakukan ini. Dan melarangku melakukan itu. Siapa yang harus taatin? Allah Azza wa Jalla. Anda jadi ingat dengan kisah yang disebutkan tentang seorang wanita, seorang anak ya.
Seorang bocah yang dia masuk SMP mungkin dia pakai jilbab. Sedangkan di negeri Arab ini. Sedangkan aturan sekolah nggak boleh pakai jilbab. Akhirnya dia pakai jilbab. Pakai jilbab ke sekolah, marah gurunya. Nggak boleh. Aturan sekolah nggak boleh pakai jilbab. Semuanya dilepas jilbabnya. Akhirnya dia pulang. Dia nangis sama maknya. Dia ngatakan, ibu, kata bu guru nggak boleh pakai jilbab. Kata dia, sekolahan. Akhirnya ngomong guru ini. Nah, apa ibunya ngomong? Nah, engkau tahu siapa yang nyuruhmu pakai jilbab? Siapa ibu? Allah yang menciptakan engkau. Yang kasih rambut yang indah sama engkau. Yang kasih bola mata yang Masya Allah. Yang kasih kepadamu wajah. Tangan Allah. Nah, yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang nyuruh engkau. Engkau menurut sama bu guru apa menurut sama Allah? Ya sama Allah lah, kata dia. Bu guru apa nggak ngasih apa-apa? Nah, harus nurut sama dia. Ya. Akhirnya besok pagi berangkat sekolah lagi. Dengan jilbabnya dia. Marah gurunya, lebih marah daripada yang kemarin. Karena kemarin belum dikasih tahu, sekarang udah dikasih tahu, dia malah seperti itu. Marah, dihardik sama gurunya, engkau nggak nurut, ini macem-macem. Nangis anak ini karena dimarahin sama gurunya. Maka dalam tangisannya dia mengatakan, man uti ana amhu, anti amhu, kata dia. Siapa yang harus aku taati sebenarnya, engkau apa dia? Engkau apa dia? Kata dia, kata anak kecil ini. Bu guru ini sadar bahwa anak ini berjilbab bukan karena keinginan, tapi karena perintah. Maka tanya bu guru ini, siapa maksudmu? Dia itu siapa yang nyuruh kau pakai jilbab? Kata anak ini, Allah bu guru. Yang menciptakan aku dan menciptakan engkau, kata dia. Allah yang memberikan nikmat kepada aku dan kepadamu. Allah. Diem bu guru itu ya. Akhirnya selesai, bu guru itu pulang sekolah, berangkat ke rumahnya anak perempuan ini. Dia mengatakan terima kasih, katanya, aku jadi kenal Allah lewat anakku. Katanya. Itu jemaah. Allah yang nyuruh gitu loh. Makanya nggak boleh kita taat sama makhluk. Apa yang diberikan mereka sama makhluk sama kita. Ucapan sebagian orang mengatakan, oh tenang, ada yang nanggung dosanya. Ini ucapan sudah diucapkan sama orang-orang yang tersesat. Dari dulu dia ingin orang lain tersesat, nurut sama dia, maka dia mengucapkan ucapan ini. Allah sebutkan di surat Al-Ankabut ayat 12. Surat Al-Ankabut ayat 12 tentang ucapan orang-orang kafir. Allah mengatakan, wa qala alladhina kafaru lilladhina amanu ittabi'u sabilana. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalian ikutilah jalan kami. Ikutilah jalan kami. Wal nahmil khatayakum. Dan kami akan memikul dosa-dosamu. Kami yang nanggung dosanya. Kata Allah apa? Wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai'. Sesungguhnya mereka sedikit pun tidak sanggup memikul dosa mereka sendiri. Gak bisa mereka. Allah kata innahum lakadzibun. Bohong mereka. Bohong. Nggak ada. Ceritanya kami bawa dosa sudah kami yang nanggung. Engkau nggak akan berdosa. Engkau yang berbuat. Engkau yang mengikuti. Engkau yang nurut. Engkau yang melakukan. Engkau yang berdosa. Walaupun dia saya tanggung dosanya. Seorang atasan mengatakan udah kau lakukan ini. Mau korupsi atau apa. Saya yang nanggung dosanya. Engkau tanda tangan saya yang nanggung dosanya. Enggak. Engkau yang tanda tangan. Kau nanggung dosanya juga. Dia nanggung dosa jelasnya. Karena dia nyuruh orang berbuat dosa. Maka engkau duduk sama suamimu. Sampaikan kepada dia tentang cintamu kepada suami. Tapi katakan kepada dia, cintaku kepada Allah kayaknya lebih besar. Aku akan mati dan engkau akan meninggalkan aku. Aku akan sendirian dan engkau akan pergi sendirian juga. Maka sampaikan bahwa aku ingin taat sama Allah. Kalau bicara jilbab bukan karena ikut-ikutan, tapi karena diperintahkan. Kalau bicara nggak mau gugat cerai, ya diajarin suaminya, diajak. Engkau tetap taat. Suamimu marah, katakan, aku menurut sama Allah saja. Karena apabila tidak sama visi dan misinya, terkadang perceraian nggak bisa dihindarkan. Tapi ingat dunia ini sementara.
engkau harus lebih taat kepada Allah daripada nurut sama suami. Berapa lama engkau sudah berusaha untuk memperbaiki suami? Kadang-kala gugat cerai itu menjadi sarana suami dapat hidayah. Karena biasanya sebelum diputuskan perceraian akan ada mediasi. Disitulah kehadiran orang yang berilmu akan mendengarkan darimu dan mendengarkan dari suamimu. Lalu dia semoga dapat memberikan nasihat kepada suami. Istrimu cinta sama engkau. Istrimu gak mau bercerai. Cuma dia hanya ingin taat kepada Allah. Dan itu tidak mengurangi apa-apa dari suami. Bahkan menjaga kehormatan suami. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Canberra, Ustaz, ada pertanyaan. Seorang single parent, bapak atau ibu yang memiliki anak-anak, mereka melarang anak-anak mereka bermain dengan teman-teman seumurannya karena trauma dibully, karena nggak punya bapak atau ibu, atau dibully karena hal lain. Jadi bapak dan ibu ini lebih memilih membawa anak-anak mereka ke tempat bekerja atau kemanapun mereka pergi dan membiarkan anak-anak mereka bergaul dengan teman-teman bapak atau ibunya sambil mengawasi mereka. Apakah itu lebih baik atau bagaimana sarannya, Ustaz? Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Siapa yang tidak cinta sama anaknya? Semuanya cinta. Makanya bapak itu tidak diperintahkan untuk berbuat baik sama anaknya. Artinya tidak ada perintah. Dia wajib berbuat baik, dia bertanggung jawab. Tapi ditekankan tidak terlalu. Kenapa? Ya, karena memang dia sudah cinta gitu. Beda anak sama bapak. Allah tekankan kau berbuat baik sama bapakmu. Berbakti sama ibumu. Karena cinta orang tua sama anak itu tertanam. Sedangkan cinta anak kepada orang tua itu harus ditanam. Harus ditanam, harus ada usaha. Baik, kembali kepada pertanyaan bagaimana sekarang? Anak-anak kita perlu bergaul dengan yang seumur dengan mereka. Maka disinilah orang tua perlu mendampingi. Ketika mereka bermain sama orang-orang yang tukang bully. Terus terang anak punya anak, cerita sama anak tentang kejadian ketika dia di SD. Bagaimana dia dibully dulunya, ya, seperti itu. Sama teman-temannya. Ya, itu hal yang banyak terjadi sebenarnya. Karena mereka anak-anak yang kadangkala jauh dari sentuhan-sentuhan adab dan etika. Maka nasihat anak, engkau tetap perlu agar anak-anak bergaul dengan yang seumurnya. Tapi didampingin. Dipilihkan kawannya. Ya, di antara mereka kadangkala ada masalah. Di sini orang tua memberikan arahan, memberikan pendidikan kepada mereka. Karena dia akan bergaul sama teman-teman sebaya mereka. Dia butuh itu. Tapi ketika nggak ada, maka solusinya engkau bawa untuk menyelamatkan mereka. Jadi kondisinya itu darurat. Engkau bawa mereka karena nggak ada saat kawan-kawannya kayaknya anak-anak akan terganggu kejiwaannya. Kalau anak tinggal dia bersama yang seumur dia karena dia akan dibully. Karena dia orang asing umpamanya karena dia lebih kecil atau macam-macam lah penyebabnya. Jadi kalau terpaksa dibawa. Tapi kondisi yang normal engkau bisa jaga anak itu bergaul sama mereka bermain ya. Dilihat sama orang tuanya, didampingin sama orang tuanya. Insya Allah nggak ada masalah. Jadi tetap seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz, nih pertanyaan dari Melbourne. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau suami atau istri meninggal, apakah boleh pasangannya yang memandikan jenazahnya? Dan juga kalau ada keluarga non-muslim, boleh ikut membantu memandikannya gak? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan memandikan jenazah lawan jenis. Memang yang boleh itu hanya suami istri. Nabi SAW pernah beliau pulang dari Baqi dalam kondisi
Kepala beliau pusing, ya Aisyah juga pusing. Lalu Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, ma dharraki, apa yang membahayakan engkau? Lau mitti qabli, kalau engkau mati sebelum aku. Faghassaltuki wa kaffantuki wa sallaitu alaiki, thumma dafantuki. Kata Nabi SAW, kalau engkau yang meninggal lebih dulu, aku yang akan memandikanmu, mengkafanimu, mensolatimu, menguburkanmu. Maka di sini Bapak menyebutkan bahwasanya suami istri saja yang boleh memandikan lawan jenis. Orang tua nggak boleh memandikan anak perempuan yang sudah balik. Nggak boleh. Ibu nggak boleh memandikan anak laki-laki yang sudah balik. Nggak boleh. Kenapa? Karena potensi fitnah itu ada. Sedangkan yang terbuka, artinya yang bisa buka-bukaan itu suami istri. Suami istri, ya mereka berhubungan suami istri di antara mereka, maka diperbolehkan bagi mereka untuk memandikan jenazah suaminya. Kalau bicara saudara non-muslim, yang memandikan jenazah itu hendaklah yang muslim. Dan tidak semua muslim. Seorang muslim yang amanah. Karena ada hal-hal yang mungkin yang dia lihat ketika memandikan jenazah. Jangan sampai tersebar keluar. Jadi muslim gak sembarangan muslim ya. Muslim yang amanah, yang dipilih seperti itu. Jadi hindari menggunakan orang non-muslim kecuali gak ada. Darurat lagi. Karena ini hak muslim sesama muslim seperti itu. Dan apalagi tadi ada yang berkaitan dengan amanah, dengan rahasia. Jadi yang non-muslim mungkin diminta untuk ngambil air aja atau apa kalau memang dibutuhkan tenaganya. Tapi hendaklah yang melaksanakan pemandian itu muslim. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustadz, ini dari Hong Kong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Ada titipan pertanyaan Ustadz. Ini ada kasus perceraian. Anak-anak ikut suami. Kemudian saat anak-anak ikut suami itu dimasukkan ke pondok pesantren. Kemudian sang suami itu menikah lagi dan anak-anak itu diasuh oleh suami dan istri barunya yang kedua ini. Siap. Alhamdulillah hidup mereka itu bahagia Ustadz. Tapi berjalannya waktu si istri yang kedua ini punya anak, tapi tetap kasih sayang tetap tercurahkan ke suami dan anak-anak tirinya. Tanpa pengetahuan sang istri kedua dan mantan suami itu, ternyata mantan istrinya itu mengambil anak-anaknya dari pondok tanpa sepengetahuan mantan suami. Kemudian begini Ustadz, dia menuntut untuk mantan suami itu memberi nafkah dengan nominal 10 juta per bulan. Padahal sang suami tidak ingin anak-anak itu diasuh oleh mantan istrinya yang notabene akhlaknya kurang baik. Oh, yang ngambil dari pondok ini ibunya anak-anak itu jadi? Iya, yang mengambil itu ibunya anak-anak. Tapi ibu itu dalam masalah akhlak kurang baik Ustadz. Cara mendidiknya semau dia. Tidak harus sesuai dengan agama, pokoknya semau dia Ustadz. Nah, kemudian sang ayah berkomunikasi, bermusyawarah dengan keluarga mantan istri. Sebaiknya anak itu ayahnya yang asuh, karena anak itu harus dikasih pendidikan agama, harus dikasih pendidikan yang layak sesuai dengan keinginan ayahnya Ustadz, dengan ibu sambungnya ini tadi. Tapi sang mantan istri tetap menolak, dia tetap meminta hak 10 juta per bulan. Tapi sang mantan suami ini, sang ayah, tidak menuruti, dia hanya memberi 5 juta. Ini bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah sang ayah ini termasuk berlaku zolim? Karena sang mantan istri ini tetap tidak mau melepaskan hak asuhnya kepada ayahnya atau mantan suaminya. Apakah bagaimana Ustadz? Sebaiknya sang ayah atau mantan suami ini harus bagaimana Ustadz? Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya jemaah, kalau masalahnya apa yang harus dilakukan?
Secara hukum agama, anak-anak yang sudah baligh itu diperbolehkan untuk memilih. Dia mau hidup sama bapaknya atau ibunya. Dia yang memilih ketika dia sudah baligh. Tapi ada syarat ya. Para ulama menyebutkan ya. Di antara syaratnya nggak boleh dia jadi tambah rusak nanti ya. Dia milih, momennya kadang-kadang anak ini milih, aku memilih sama bapak karena sama bapak enak, bebas ini dan itu. Enggak. Jadi sini kalau bicara nanti hakim itu akan melihat kenapa dia berikan hak asuhnya kepada fulan. Oke, anaknya milih fulan. Iya, masalahnya anaknya tahu bapaknya nggak sholat. Kalau dia sama bapaknya, dia enak nggak ada yang nyuruh dia sholat. Maka seorang hakim nggak boleh. Seorang hakim harus benar-benar melihat kondisi bapak ibundanya. Jadi kalau secara hukum, anak itu boleh memilih dia bersama ibu atau bapaknya. Dengan catatan tadi, dia bukan memilih yang dapat mendukung dia untuk jadi rusak. Kemudian juga seorang hakim nanti perlu tahu apa penyebab dia memilihnya seperti itu. Ini jamaah sesuatu yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau bicara apakah bapaknya boleh? Boleh dia ngambil. Tadi kalau bicara boleh nanti ada hak pilih buat anaknya. Yang kedua ada hak orang tua menjelaskan kenapa anak itu harus sama dia. Karena tujuannya adalah bagaimana anak-anak itu menjadi anak soleh-soleha. Bagaimana anak itu mendapatkan hak-hak mereka. Kalau ternyata dia hidup sama bapaknya dan bapaknya sudah menikah, ada ibu sambung yang dapat merawatnya, maka sang bapak mempertahankan. Tapi kalau ternyata si ibunya memang mau cari fulus doang ya, sampai tadi anak yang di pondok dia keluarkan, ini bermasalah dengan ibunya sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti itu. Nah. Ya. Barakallahu fikum Ustadz, kami dari Brisbane lagi. Pertanyaan kedua Ustadz. Ya, menyambung pertanyaan yang pertama tadi Ustadz. Jika ada seorang kakak yang akan hadir di acara pernikahan adik perempuannya, dan acaranya tersebut tidak syar'i, tidak termasuk kategori syar'i karena tamu dan keluarga pun membaur. Tetapi beliau hanya akan berada di dapur saja. Apakah boleh beliau tetap hadir di pernikahan tersebut? Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Berarti dia nggak hadir sebenarnya. Di acara itu dia tidak hadir. Dia ada di tempat yang berpisah. Artinya dia tidak ada di tempat yang ada kemaksiatannya seperti itu. Dengan catatan lagi, di dapur nggak ada khomer di sana. Kalau tadi di dapur orang ngambilin khomer ya disediakan buat mereka, ya dia berada di tempat yang terlarang seharusnya. Maka tadi apabila dia datang ke tempat acara tapi tidak di tempat acara, di tempat yang berbeda, semoga nggak ada masalah. Karena dia tidak sedang berada di tengah-tengah tadi kemaksiatan itu terjadi. Dia menghindar. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan kedua dari Perth. Apa yang harus dilakukan bila sedang sholat kita refleks menoleh ke arah orang yang memanggil dan melanjutkan tahiyat akhir dan baru ingat kejadian itu setelah sholat fardu yang berikutnya? Masya Allah. Iya, menoleh yang membatalkan sholat itu kalau posisi tubuhnya kemudian beralih dari arah kiblat. Beralih dari arah kiblat. Tapi kalau posisi tubuhnya tetap dia hanya kepala yang menoleh seperti itu, tidak sampai dia menggerakkan badannya, insya Allah tidak sampai membatalkan sholatnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali. Barakallahu fiik. Mau tanya Ustadz, tadi kan kalau anak misalnya anak perempuan atau anak perempuan memandikan jenazah bapak laki kan nggak boleh ya Ustadz. Ya. Gimana kalau mengurus orang tua yang udah sepuh semasa hidup Ustadz? Karena orang tua ini nggak mau dipegang siapapun, jadi maunya sama anaknya dan misalnya yang ibu ini punyanya anak laki doang atau yang bapak punyanya anak perempuan aja. Iya. Jazakallah. Masya Allah, barakallahu fiik. Hukum asal tetap nggak boleh. Tapi dalam Islam ada yang namanya ad-darurah. Ad-darurah tuqaddar biqaddariha. Darurat itu tapi diukur dengan takarannya gitu loh. Tadi dia merawat ibunya.
tapi berkaitan dengan hal-hal yang memang gak boleh dia memandangnya, dia perlu memalingkan pandangan ketika harus merawat ibunya tadi. Yang berkaitan dengan aurat besar ibunya, dengan kondisi ibunya. Begitu bapaknya. Jadi kalau kondisi darurat lain lagi ceritanya. Tapi kayak di rumah sakit kan kalau darurat ya seperti itu, ada perempuan yang harus memasang kateter, sedangkan nggak ada nih, nggak ada yang laki perawatnya, yang ada perempuan, dan itu harus dipasang. Maka dipasang tapi dengan cara dia benar-benar bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, melakukan itu dengan memalingkan pandangannya, dengan tidak, ya benar-benar menjaga, dengan menjaga. Jadi kondisinya kalau darurat nggak apa-apa, tapi darurat itu ditakar dengan takarannya. Sebagaimana cerita seorang tabi'in yang mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia ngendong ibunya, aku nih yang mewuduin ibuku ya, membersihkan ibuku dan aku palingkan wajahku. Tapi mau nggak mau harus dibersihkan gitu. Nah, yang seperti itu darurat. Hadza wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari KL Ustadz, mau bertanya, bagaimana apabila istri sudah sudah mengatur medsosnya, jadi dia tidak terjadi hal-hal yang tadi Ustadz sebutkan penyebab perceraian, tapi suaminya belum. Apakah sang istri boleh gitu misalnya mengecek handphone suami untuk mengatur-ngatur, atau misalnya ada seseorang yang misalnya message terus dibalas sama perempuan ya, lawan jenis, terus dibalas sama istrinya, atau tidak boleh Ustadz? Bagaimana Ustadz? Diulangi dulu tadi masalahnya. Apabila sang istri sudah berusaha mengatur medsosnya, jadi tidak terjadi hal-hal yang Ustadz sebutkan tadi kan, perceraian, tetapi suaminya belum Ustadz, jadi masih medsosnya tuh masih vulgar lah gitu, tidak menjaga batasan-batasan sebagai layaknya laki-laki dan perempuan. Apakah sang istri boleh mengecek handphone suaminya atau sekedar mengatur medsosnya gitu, supaya yang konten-konten yang nggak jelas itu di remove, atau tidak boleh Ustaz? Siap, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal-hal privasi yang nggak boleh kecuali dengan izin. Jadi kita itu nggak boleh masuk ke rumah orang kecuali ada kemungkaran yang benar-benar nyata di situ. Kita perlu ingkari. Tapi kita nggak boleh cari-cari. Kalau kita nggak tahu, oh mungkin rumah ini kayaknya ada maksiat nih, anak mau lihat nih, nggak boleh. Begitu tadi suami. Oke, kita berprasangka ada kayaknya ada. Cuma wallahu a'lam juga. Karena kalau engkau sekedar tadi pegang cek handphone suami ya, kemudian dipenerin, suami akan pegang lagi dan dia akan berhubungan lagi sama mereka. Jadi itu tidak diperbolehkan. Namun tadi mengingkari kemungkaran. Kalau kita melihat kemungkaran itu terjadi dan kita mampu untuk merubahnya, nggak masalah, kita rubah kemungkaran tersebut. Tapi kalau harus mengecek, harus membuka sesuatu yang tertutup, maka tidak diperbolehkan. Tinggal bagaimana sekarang kalau suami belum bisa jaga diri, ya didoakan, kemudian diajak untuk belajar, untuk ngaji, sehingga harapannya dia jadi faham tentang agama ini dan meninggalkan hal-hal yang terlarang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Ada pertanyaan dari Canberra lagi, Ustaz. Pertanyaannya begini, ada seorang istri yang dia menyadari telah membuat kesalahan pada suaminya, misalkan merusak barang kesayangan suaminya yang paling disayang, yang paling dicintai oleh suaminya. Kemudian istrinya ini takut untuk mengadu, untuk mengakui kesalahannya. Nah, ini bagaimana tipsnya Ustadz biar suaminya mungkin tidak murka atau terlalu marah? Bagaimana cara istri sebaiknya meminta maaf kepada suaminya, Ustaz? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Bagaimana caranya? Caranya ya bagaimana memberikan pelayanan yang lebih baik kepada suami.
Kemudian menyampaikan kepada suami tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia meminta maaf di sana, menyebutkan apa yang terjadi. Apalagi kalau terjadi tidak dengan kesengajaannya. Sebagaimana Ummu Sulaim ketika anaknya meninggal dunia, dia mengatakan kepada keluarganya, jangan ada yang ngasih tahu suami kecuali aku. Di malam hari, Masya Allah, Ummu Sulaim bersolek, berias. Ini kondisi anaknya mati ya, tapi Abu Sulaim nggak tahu. Ditaruh di sebelah ranjangnya. Datang Abu Sulaim tanya, gimana anaknya? Kata dia, anaknya lebih tenang sekarang. Karena melihat dengar berita anaknya lebih tenang dan istrinya cantik ya. Masya Allah, terjadilah yang terjadi antara suami dan istri. Setelah itu Ummu Sulaim baru ngomong. Ummu Sulaim mengatakan, menurutmu gimana kalau ada orang titip sesuatu kepadamu lalu dia datang mengambil titipannya? Engkau akan halangi dia nggak? Ya nggak mungkin lah titipan milik dia barangnya, kata dia. Ketahuilah bahwasanya Allah sudah ngambil titipannya. Semoga engkau bersabar dan berharap pahala. Jadi kondisikan suami, kasih pelayanan yang bagus, kemudian sampaikan maafmu kepada dia, bahwasanya sampaikan tentang takdir Allah Azza wa Jalla, kemudian kau minta maaf dan kau berjanji akan menjadi lebih baik lagi untuk dia. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya kita ke pertanyaan terakhir nih. Kemana kita? Assalamualaikum Ustadz, saya Hongkong. Lagi Ustadz dan kedua. Baik. Ini ada titipan pertanyaan yang kedua Ustadz. Bagaimana menyikapi atau menghadapi suami yang tidak suka melihat sang istri untuk tidak menjabat tangan. Sang istri ini sudah tidak mau berjabat tangan dengan lawan jenis gitu Ustaz. Tapi sang suami tidak suka dan dia memaksa istri untuk seperti layaknya hal umum, orang-orang umum harus berjabat tangan. Itu bagaimana Ustaz? Apakah harus menuruti atau bagaimana Ustaz untuk menjelaskan? Padahal sudah disampaikan dalil-dalil sahihnya, tapi tetap suami tidak mau mendengarkan. Jazakallahu khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Ya masalahnya ada orang yang tahu sama hukum tapi tidak tahu dengan peletak hukum. Ada orang yang tahu sama hukum tapi tidak tahu dengan konsekuensi hukum tersebut. Sehingga dia meremehkan, baca ayatnya, baca dalilnya, ini dan itu. Tapi dia nggak berubah. Apalagi mungkin dia melihat, anak melihat ada ustadz, ada kiai, salaman sama perempuan-perempuan tuh. Gimana? Anak lihat sendiri. Nah, tapi Rasulullah SAW nggak berjabatan tangan dengan wanita. Siap, mana ada sebenarnya kalau orang bicara seorang laki-laki yang cinta sama istrinya, nggak mungkin dia biarkan tangan istri menjabat laki-laki lain. Enggak. Maka tugasmu tetap, engkau tidak berjabat tangan, minta maaf ya seperti itu. Dan nanti minta maaf lah, ngomong lagi sama suami, aku ini melakukan itu karena takut sama Allah dan aku menghormatimu. Gitu. Dan memang harus sabar. Menghadapi suami seperti itu harus sabar. Jadi kayak tadi yang cerita nggak boleh pakai jilbab, ya harus sabar dan harus berjuang. Tapi tetap kau memberikan pelayanan yang bagus, sehingga sang suami tahu istrinya ini nurut sama suami. Tapi kalau untuk yang hal terlarang, dia tidak mau. Jadi yakinkan kepada suami bahwa engkau cinta sama dia, dan engkau melakukan itu karena iman dan menghormati suami. Baik, itu mungkin menjadi pertanyaan terakhir jemaah pada perjumpaan kita kali ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga kita bisa memanfaatkan media yang ada dalam ketaatan kepada Allah dan tidak membuat rumah tangga kita berantakan. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.